Jadi, Mbak ini yang telepon saya? Berarti Mbak ini saudara Ranun dong? Ranun itu istri saya, Mas. Yang jelas sekarang Papa sudah lega. Kamu mau Papa jodohkan dengan anak teman Papa. Tanah ini tidak dijual. Apa sih yang nggak bisa dibeli dengan uang? Kita lihat saja nanti. Berhubung kamu sudah menyelamatkan nyawa saya, jadi saya nggak punya alasan untuk curiga sama kamu. Kamu tuh bisa aja, Me. Fahmi sudah menjual semua tanah di kampung ini. Jadi kalau kalian mau protes, silahkan protes sama Fahmi. Saya telah kembali. Baik mas. Nanti segera kita selesaikan itu ya. Tunggu mas ya, sabar mas ya. Ya, ya, waalaikumsalam. Mas Fahmi, ada apa mas? Apa ada yang salah? Oh ya mas, kenalin, ini Rubia tunangan aku. Perkenalkan, saya Rubia. Mas Fahmi, ada apa ini sebenarnya? Kenapa kalian jadi bersikap dingin kepada Rubia? Mas Fahmi! Mas Arfan, udah, Mas Arfan tenang ya. Mas nggak usah ikutin mereka. Mungkin mereka itu buru-buru pulang karena mereka ada urusan lain. Enggak, Rubia. Mereka harus menjelaskan sikap mereka kepada kita. Mas, ini kan acara penting untuk kita. Masa Mas Arfan itu masih mau mengurusi mereka sih, Mas? Udah, biarin aja ya. Ya udah kalau gitu kita sapa tamu-tamu yang lain. Ya? Ayo. Ah, Rubia. Saya nggak nyangka kalau Rubia akan muncul lagi. Mbak, saya cuma bisa berharap mudah-mudahan Rubia udah berubah ya. Kasihan Arfan kalau dia sampai dapat Rubia yang kayak dulu. Arfan itu kan laki-laki yang baik. Mas, tadi yang telepon siapa, Mas? Kok wajahnya Mas tegang sekali? Ada masalah apa sih, Mas? Ladang itu. Ada yang menjual ladang itu dengan menggunakan nama saya. Kenapa bisa kayak gitu, Mas? Saya benar-benar tidak bisa percaya. Waktu itu Arfan dan ayahnya menjelaskan kepada saya kalau ini akan menjadi bisnis yang baik. Terutama baik untuk warga kami. Makanya saya terima, saya setujui, saya tanda tangan. Tapi ternyata isi perjanjian itu adalah menjual lahan itu, menjual ladang itu kepada mereka. Astagfirullahaladzim. Kita mesti jelasin apa ke mereka? Mereka pasti marah sekali, Mas. Saya harus bicara sama mereka. Secepatnya. Maksud Mas Fahmi mau ngadepin mereka semua sendiri. Apa nggak terlalu bahaya, Mas? Insya Allah nggak apa-apa. Ya, mereka itu teman-teman saya. Saya selalu berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berharap bahwa masalah ini tidak akan memanjang. Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, yang Maha Melindungi. Lindungilah kami dari orang-orang yang menzolimi kami, ya Allah. Dan lo bilang sama Tuan Soekarno, kalau kita ini gak akan pernah pergi dari kampung sini. Lo dengar tuh? Jangan sekali mengancam kami, tahu? Bah, ngapain kalian ngotot sama gue? Hah? Ngapain? Nggak perlu kan? Mendingan sekarang kalian tanya sama Fahmi. Iya kan yang mau jual lahan ini? Mir.
Mas Fahmi sama istri-istrinya tuh kenapa ya? Sikap dia kok jadi aneh sih? Acara belum selesai dia udah pulang. Ya, begitulah Mas. Kalau mempunyai teman orang-orang kampung, mungkin mereka itu merasa nggak cocok dengan lingkungan kita. Makanya bawaannya pengen pulang terus. Enggak, Rubia. Sikap Fahmi tuh nggak seperti biasanya. Ya udah, biarin aja ya Mas. Ngapain kamu datang lagi? Dasar pengkhianat. Sabar, Podoy. Biar Mas Fahmi baca ini aja dulu. Mas Fahmi, bener ini tanda tangan Mas Fahmi. Bener, ini tanda tangan Mas Fahmi. Udah pasti itu tanda tangannya. Makanya dia diam. Kenapa sih pakai ditanya lagi? Udah ngaku. Fahmi, kita semua udah percaya sama kamu. Kita serahin semua sama kamu. Tapi apa balasannya? Kamu malah mengkhianati kita. Betul. Orang macam apa kamu? Iya, bikin susah teman sendiri. Udahlah, Mas. Berarti bener kan, Mas, nih? Tuduhan warga-warga di sini kan? Ngaku aja. Iya kan? Aman, lu tinggal bilang dia aja, Mas. Benar. Itu tanda tangan saya. Ngaku kan aja. Oke, bilang. Mas. Ya, hak. Kenapa sih, Mas? Sampai Mas Fahmi tega bikin ini sama kami semua. Padahal kami udah terima Mas Fahmi. Bahkan kami bikin Mas Fahmi kayak keluarga, Mas. Tapi ujung-ujungnya, Mas, keluarga apaan kalau ada pengkhianatan model begini, Mas? Apalagi kalau bukan ujung-ujungnya duit. Tunggu dulu. Kalian semua ini salah paham. Salah paham apa, Mas? Kami ini emang bodoh, Mas. Kami emang gak sekolah. Tapi kami udah tahu busuknya, Mas. Mas belaga-belaga datang ke sini, buka lapangan pekerjaan, naruh bibit, bikin rakyat sejahtera. Ujung-ujungnya begini, Mas. Betul, pengkhianat. Tega-teganya kamu melakukan ini, Arfan. Mas, lebih baik kita pulang saja ya, Mas. Kita selesaikan masalah ini di rumah. Mau kemana kamu, Fahmi? Hah? Kamu mau lari tanggung jawab? Kamu mau tidur di rumah kamu yang mewah itu? Setelah kamu merampok harta kami semua, iya? Astagfirullahaladzim, Ibu. Kenapa Ibu bicara seperti itu? Mas Fahmi tidak mungkin mengkhianati kita semua. Kita bicarakan baik-baik. Kita cari solusi yang terbaik untuk kita semua. Alah, kamu tahu apa masalah tentang ini? Kamu tuh cuma janda susah yang dijadikan istrinya. Jangan belagu deh. Jangan sok tahu lu. Diam! Semua bukti memang memojokkan saya. Tapi bukan berarti saya ini salah. Dan bukan berarti kalian punya hak untuk menghina istri saya. Dengarkan saya. Kampung ini adalah milik kalian. Sampai kapanpun akan menjadi milik kalian. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengambilnya. Kalaupun ada, dia akan berhadapan dengan saya. Udah. Kita kagak usah dengerin lagi nih orang. Iya, udah jangan tanya lagi Bisa bangun hidup kita cuma kita sendiri. Betul. Jelas. Jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta.
jangan nangis lagi ya. Omongan mereka jangan dimasukin ke hati, Mbak. Mereka itu kan lagi emosi. Saya nggak ngerti kenapa mereka menghujat saya. Saya sadar dengan masa lalu saya. Saya tahu siapa saya. Sakit saya dengarnya. Halimah, maafkan saya karena tadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semua bukti yang ada menyudutkan saya. Maafkan saya. Ini memang kesalahan saya. Begitu bodohnya saya sampai bisa dijebak seperti ini. Saya punya firasat kalau ini semua ulahnya Rubiah. Kenapa kamu bisa yakin seperti itu? Karena tadi sepertinya dia mengancam. Saya rasa dia mau balas dendam. Saya tahu banget gimana karakter Rubiah, Mbak. Dia pasti nggak akan pernah berhenti sebelum ngedapetin apa yang dia mau. Dan mungkin benar yang Mbak bilang. Semua ini dalangnya adalah Rubiah. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu. Mungkin saja Pak Soekarno itu bersekongkol dengan Rubiah. Karena waktu itu Pak Soekarno sempat datang dan ngotot ingin membeli lahan itu. Karena dia ingin membangun taman bermain. Tapi saya tolak. Ya mungkin saja dia dendam sama saya dan melakukan ini. Bisa jadi, Mas. Tapi saya yakin kalau Arfan pasti nggak terlibat sama masalah ini. Kalau selama ini saya lihat dia itu orangnya baik, Mas. Buktinya aja dia udah menyelamatkan nyawa saya dan juga Mas Fahmi. Dan juga dia udah menyelamatkan nyawa warga di sini. Masih ingat kan? Sebentar ya, Mbak, Mas. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranun, bagaimana kabarmu, Dok? Alhamdulillah baik. Abi gimana kabarnya? Bi, Abi tahu nggak kalau hari ini itu acara pertunangan Rubiah? Tunangan? Rubiah? Emangnya Abi nggak tahu? Abi tidak tahu sama sekali. Lagi pula, yang namanya Rubiah itu sudah bukan ponakan Abi lagi. Semenjak dulu itu pernah dia mau membunuh kamu. Apapun yang terjadi, dia bukan ponakan Abi lagi. Dan Abi tidak mau bertanggung jawab. Abi, maafin Ranun ya kalau Ranun udah bikin Abi marah. Lebih baik sekarang Abi tenangin diri Abi dulu ya. Nanti Ranun telepon lagi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Abi kamu? Bener kan, Mbak? Abi sama sekali nggak tahu kalau Rubiah itu tunangan. Maksud kamu apa, Reno? Lebih baik kita balik lagi ke sana dan kita tunjukin sama dia kalau kita sama sekali nggak takut sama dia. Baik, kalau menurut kamu itu baik dan harus dilakukan. Oke. Ayo kita ke sana sekarang. Kasih ya. Terima kasih. 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 Mas, aku benar-benar senang banget. Akhirnya acara pertunangan kita itu berjalan dengan lancar ya, Mas. Mas Arfan tuh kenapa sih? Kok dari tadi mukanya ditekuk kayak gitu? Mas nggak seneng ya? Oh, aku tahu. Pasti Mas itu masih memikirkan kelakuan orang-orang rendahan itu kan? Iya kan? Mereka tuh bukan orang-orang rendahan, Rubiah. Mereka itu teman-teman aku. Iya, tapi Mas, kalau memang mereka itu mengaku sebagai temannya Mas Arfan, berarti mereka itu nggak bisa dong berperilaku kayak gitu. Mereka itu nggak boleh meninggalkan acara kita gitu aja. Padahal kan acara kita itu belum selesai. Nih ya Mas, aku bilang sama kamu. Mereka itu cuma orang kampung yang egois dan nggak punya kepribadian sama sekali. Terus kalau kamu itu apa, Rubiah? Ada orang yang buat masalah di desa dan dia mau ngadu domba Mas Fahmi, Arfan. Tapi kamu tenang aja ya. Insya Allah semua masalah ini akan diatasi. Alhamdulillah kalau emang masalah udah teratasi. Tadi aku sempat khawatir pada saat Mas Fahmi menerima telepon. Bisa diatasi? Apa maksud dia? Bukannya lahan warga itu sudah dibeli? Aneh. Tapi kenapa kamu jadi marah sama Rubiah? Emang apa hubungannya masalah Mas Fahmi dan Rubiah?
Mas, tenggorokan aku sakit. Aku belum minta tolong. Tolong ambilin aku air ya, Mas. Iya, sebentar ya. Kenapa kamu nggak bilang sama Arfan kalau kamu itu sepupu saya? Atau jangan-jangan kamu malu punya sepupu kayak saya? Atau mungkin kamu yang malu karena kamu udah ngelakuin semua ini sama saya? Kamu ingat ya, Rubia? Kamu nggak akan pernah bisa ngelakuin semua ini. Nggak akan pernah berhasil. Maksud kamu itu apa, Ranun? Oh, kamu mau mencoba untuk mengancam aku? Ya. Kamu salah, Rubia. Saya bukannya mau mencoba mengancam kamu, tapi saya sedang mengancam kamu. Kamu tahu kan bedanya? Dasar gila kamu, Ranun. Hah? Awas ya. Aku pasti akan membalas semua perbuatan kamu lebih kejam dari ini. Gila. Berani-beraninya si Ranun itu mempermainkan saya di acara saya sendiri. Mbak Halimah? Mau kemana kamu, Rubia? Kamu tidak akan bisa kemana-mana sebelum kamu menyerahkan dokumen itu. Dengan cara ini atau dengan cara lain. Dengar ya, Mbak. Ini itu bukan masalah dokumen. Tapi masalah saya dengan Mas Fahmi. Dan ingat, kalau saya memang gak bisa mendapatkan Mas Fahmi, itu artinya saya harus menghancurkan dia sehancur-hancurnya. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya juga pasti akan hancur. Termasuk juga kamu. Rubia, sudah berapa kali kamu mencoba, tapi tidak pernah berhasil kan? Karena kejahatan tidak akan pernah menang. Apa menurut Mbak Halimah itu saya takut dengan ancaman Mbak? Oh, enggak Mbak. Saya itu tidak pernah takut dengan ancaman Mbak Halimah, apapun. Dan kalau saya tidak bisa mendapatkan Mas Fahmi, itu artinya saya harus menghabisi dan menghancurkan nama baik Mas Fahmi, reputasinya, begitu juga apapun yang sudah dia perjuangkan selama ini. Tidak segampang itu kamu menghancurkan namanya Mas Fahmi. Karena nama Mas Fahmi itu sudah terukir di hati orang-orang. Oh, gitu. Ya udah, kita lihat aja nanti. Dan saya sudah menemukan daerah yang tepat di pinggiran kota Jakarta, arah ke Tangerang. Jadi kalian semua tidak perlu lagi memikirkan perizinannya. Semua akan beres dalam waktu singkat. Kenapa Bapak melakukan ini? Apa Bapak pernah terpikir bagaimana nasib warga kampung itu, Pak? Hidup mereka hanya tergantung dari ladang itu, Pak. Saya sudah melakukan negosiasi sama kamu. Saya sudah menawarkan yang terbaik sama kamu. Tapi ternyata apa? Kamu menolaknya. Saya bisa berbuat apa lagi selain ini, Fahmi? Tapi itu jebakan, Pak. Saya tidak pernah mau menjual ladang itu, Pak. Tidak pernah. Tapi kamu sendiri kan yang menandatanganinya. Bukti apa lagi yang kurang? Bukti apa lagi? Maaf, Pak. Tapi ini namanya penipuan, Pak. Dan Allah tidak akan memberkahi usaha Bapak. Fahmi. Kamu itu masih muda, tapi omongan kamu seperti kiai aja.
Kamu memang tidak pernah mengenal saya. Saya yang menentukan nasib dan peruntungan kamu. Dan saya tidak membutuhkan Allah dan siapapun di dunia ini. Jadi jangan pernah lagi kamu mencermai saya. Saya kasihan sama Bapak. Sangat kasihan. Ada manusia yang tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Sungguh ironis. Uang membuat Bapak menjadi serakah dan menggoyahkan iman Bapak. Yang Bapak percayai itu bahwa uang adalah segala-galanya. Diam kamu. Tahu apa kamu tentang uang, Fahmi? Kamu itu hanya orang miskin yang beruntung di dunia ini. Apalagi yang kamu harapkan? Hah? Apalagi yang kamu harapkan? Keadilan. Itu yang saya harapkan. Tapi sepertinya Bapak tidak punya itu. Yang Bapak punya hanya keserakahan. Apa maksud kamu? Hah? Saya sangat kasihan sama Bapak. Bapak berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Dan astagfirullahaladzim, Bapak memperlakukan anak Bapak seperti kartu kredit. Kapan saja Bapak mau, tinggal pakai. Pak, saya juga bisa melakukan itu kepada Bapak. Tetapi dalam Islam, kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Itu termasuk Bapak. Berhenti! Apa-apaan sih kamu, Mi? Van, saya minta jangan salah paham. Saya hanya mencoba untuk membela diri saya. Karena ayah kamu mencoba untuk memukul saya. Kekerasan apa sih maksud Mas? Mas jangan mencoba untuk memfitnah papa aku ya. Aku tadi lihat sendiri Mas yang memukul papa aku. Bukan fitnah. Ayah kamu tidak bisa menerima omongan saya. Dia menjadi emosi dan mencoba memukul saya. Itu yang terjadi. Teman macam apa Fahmi ini? Dia sama sekali tidak memiliki sopan santun kepada orang yang lebih tua dan lebih terhormat dari dia. Mas dengar papa aku. Mas yang udah mencoba kasar sama papa aku. Aku benar nggak nyangka. Mas tuh nggak sebaik yang aku kira, Mas. Sudahlah. Saya tidak mau memperpanjang ini. Tidak ada gunanya. Mudah-mudahan Allah akan menunjukkan kebenaran. Mas yang udah menghina, Mas yang udah merendahkan papa aku. Ada apa lagi sih, Mas? Nggak ada apa-apa. Cuma salah paham. Aku peringatkan sama Mas. Sebelum Mas menyesal, lebih baik sekarang Mas pergi dari sini. Halimah, kita pulang. Apa menyesal mengenal dia? Anak muda kurang ajar. Kemenangan kalian itu hanya sesaat, Halimah. Ran, udah saya bilang kan, kalau Rubia itu nggak mungkin kalah. Mbak, pokoknya saya akan bikin perhitungan sama dia. Bukan berarti dia itu sepupu saya, dia bisa mempermainkan kita semua. Wanita jahat seperti itu nggak perlu diladenin. Masih banyak urusan penting. Hei! Aku itu sayang loh sama kalian semua. Duh, tapi gimana ya? Kasian. Sabar, sabar ya. Hati-hati ya. Dan saya sudah menemukan daerah yang tepat di pinggiran kota Jakarta, arah ke Tangerang. Jadi kalian semua tidak perlu lagi memikirkan perizinannya. Semua akan beres dalam waktu singkat. Maaf. Saya mendadak ada urusan penting. Nanti akan saya telepon lagi, oke? Ternyata karena ini Fahmi berubah. Dan dia berani mentak papa. Setahu aku, Pak. Fahmi marah sama orang aja nggak pernah. Sekarang papa tolong jelasin sama. Ada apa ini sebenarnya?
Kenapa sih Papa tega ngelakuin ini semua sama aku, Pak? Fahmi udah ngasih kepercayaan sama aku buat tanda tangan kontrak ini. Dan sekarang Papa udah ngancurin kepercayaan aku, Pak. Sekarang aku baru tahu. Ada seorang ayah yang berani nikah anak kandungnya sendiri dari belakang. Arfan, tahu apa kamu tentang kepercayaan? Ini semua bisnis, bisnis nak. Jadi kamu tidak perlu mengajari Papa bagaimana berbisnis yang baik. Semua akan Papa lakukan demi untuk mendapatkan apa yang Papa mau. Dan ini semua nanti juga untuk kamu, untuk masa depan kamu. Aku nggak sudi nerusin bisnis yang dikelola secara licik seperti ini, Pak. Papa itu benar-benar egois. Aku nyesel udah belain Papa di depan Fahmi. Maksud kamu apa, Arfan? Sekarang Papa lihat aku, Pak. Papa lihat aku. Apa ada artinya aku di hadapan Papa? Kamu anak kesayangan Papa, Arfan. Anak kesayangan Papa. Jadi tidak perlu kamu pertanyakan itu. Selama ini kamu bisa hidup nyaman dan berkecukupan. Itu semua dari hasil otak bisnis Papa yang brilian. Brilian, Pak. Ini Papa sebut brilian. Menipu orang kecil Papa sebut brilian, Pak. Papa tuh benar-benar nggak punya hati nurani ya. Papa nggak punya perasaan. Ada apa lagi sih sama mereka? Di mana dokumen itu, Pak? Kamu tidak perlu tahu di mana dokumen itu. Itu tidak penting sama sekali untuk kamu, Arfan. Di mana dokumen itu, Pak? Kamu tidak akan menemukan dokumen itu di sini. Karena semua dokumen itu sudah Papa serahkan ke orang suruhan Papa. Pak, sekarang juga serahin dokumen itu sama aku atau aku akan berbuat sesuatu yang akan membuat Papa menyesal seumur hidup. Apa maksud kamu, Arfan? Apa maksud kamu mengancam Papa? Mas Arfan. Ini dokumen yang Mas Arfan cari. Kamu? Ternyata kamu tuh bersekongkol sama papaku ya? Enggak, Mas. Aku sama sekali nggak begitu sama papa kamu. Mas, kok malah jadi nuduh aku kayak gitu sih, Mas? Papa kamu itu cuma nitipin dokumen itu sama aku. Itu aja. Aku benar-benar nggak nyangka, Pak. Ternyata Papa tuh selicik ini, Pak. Selama ini aku tuh udah ngehormatin Papa. Terus sekarang apa, Pak? Jangan salahin aku kalau rasa hormat aku tuh hilang sama Papa. Mas! Hei! Jaga kata-kata kamu, Arfan! Sial! Jerigen apa itu? Ya Allah, lindungilah aku, ya Allah. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Kenapa semuanya anak itu harus tahu? Padahal sebentar lagi tanah itu akan ada di genggamanku. Pak, Bapak tenang aja ya. Kalau memang Bapak tetap menginginkan tanah itu, saya sendiri yang akan mengusahakan tanah itu akan jadi milik Bapak. Dan mereka sendiri yang akan memberikan tanah itu langsung kepada Bapak. Jadi lebih baik sekarang Bapak sabar dan tenang dulu ya, Pak. Iya, Bos. Gimana? Halo, pokoknya saya mau kamu jalankan rencana kita dari awal. Pokoknya ingat, jangan sampai ada yang meleset. Dan sekarang juga, kamu harus pergi ke kampung itu. Dan lakukan semua yang saya bilang sama kamu. Ngerti? Sekarang, Bos. Ya iyalah sekarang. Masa lebaran tahun depan? Bego. Baik, Bos. Pak, Bapak tenang ya.
Semua kendali sudah saya pegang. Saya percaya 100% sama kamu, Rubia. Loh, itu kayak mobil yang mencurigakan tadi. Mas, saya berhenti di sini ya, Mas. Halimah, kok kamu tiba-tiba minta berhenti, kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Saya cuman ada urusan aja sebentar. Maaf Mbak, emangnya Mbak mau ngapain? Nggak ada kepentingan aja. Tunggu dulu Halimah, ada urusan apa? Kamu nggak bisa cerita sama kita? Maaf, Mas. Saya tidak mau memperkeruh suasana. Saya boleh ya turun sini ya? Begini, bagaimana kalau kamu selesaikan masalah kamu dulu, apapun itu. Saya dan Ranun nunggu kamu di sini. Bagaimana? Mbak kalau ada masalah cerita aja sama kita. Soalnya dari tadi saya liatin Mbak kayak nggak tenang gitu. Oh, enggak, aku nggak ada apa-apa. Ya, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya dengan Mbak Halimah. Iya Mas, insya Allah. Mas, tolong ikutin mobil itu, Mas. Ya, Mbak. Mas, lebih cepat, Mas. Nggak mungkin, Mbak. Ini bajai, Mbak, bukan taksi. Masa bisa ngikutin mobil? Kita harus ikutin mobil di depan itu. Ya Allah, semoga laki-laki itu tidak berbuat keburukan. Ayo Fahmi, angkat teleponnya dong Fahmi. Aku harus jelasin semuanya sama kamu biar kamu gak salah paham. Siapa Mas? Arfan lagi. Coba Mas tolong diangkat. Siapa tahu penting. Ayo dong Mas, angkat teleponnya, itu penting Mas. Bagaimana Rubia? Semua sudah kamu urus? Sudah Pak. Semua akan saya selesaikan dengan baik Pak. Ladang itu akan hancur sekarang juga. Bersama nama baik Mas Fahmi dan keluarganya. Bagus. Bagus. Kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tapi ingat, kamu harus melakukan dengan halus dan rapi. Oke? Pasti Pak, pasti. Sekarang giliran perempuan itu yang saya bikin ketakutan. Rubia, ngapain dia nelfon saya? Coba kamu angkat ya. Saya pengen tahu dia mau apa. Assalamualaikum. Sebentar lagi Mas Arfan akan datang pada kalian. Bawa kontrak dan dokumen yang asli. Tapi menurut aku itu semua percuma aja. Percuma maksud kamu? Kamu dengar ya Ranon? Karena dalam waktu 10 menit ladang kalian itu akan hancur berkeping-keping. Rubia, saya nggak ngerti maksud kamu itu apa. Aku sama sekali tidak bertanggung jawab atas hancurnya ladang kalian itu. Dan ini semua akan ada seseorang yang melakukannya dengan alasannya sendiri. Aku bilang sama kamu ini adalah kebenaran ya Ran. Karena aku nggak mau kamu itu sama yang lain akan jantungan kalau mendengar ini. Astagfirullahaladzim. Rubia, kamu itu ngomong apa sih? Kamu itu bisa membahayakan banyak nyawa di sana. Aku sama sekali tidak peduli Ranun. Berapa nyawa yang akan jadi korban. Jadi menurut aku lebih baik kamu itu sekarang berburu ke ladang deh. Untuk melihat kehancuran ladang kalian itu. Astagfirullahaladzim. Rasain kamu Ranun. Ada apa sih?
Kok kamu panik begitu? Kita balik lagi ke ladang ya, Mas. Saya mohon. Tapi kan ini arahnya sudah menjauh dari ladang. Ada apa sih? Ya bilang pokoknya dalam waktu 10 menit kita harus ke sana. Karena ladang mau dihancurin sama mereka. Dan saya juga nggak tahu siapa orang itu. Dan orang itu punya alasan sendiri. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu. Orang itu siapa? Saya juga nggak tahu, Mas. Kita harus cepat-cepat balik ya. Astagfirullahaladzim. Mas, stop, Mas, stop. Di sini aja, stop. Coba. Makasih. Jerigen apa itu? Ya Allah, lindungilah aku, ya Allah. Rubia, mau kemana lagi kamu? Maaf, Pak. Saya sekarang mau pergi ke ladang dulu. Karena sekarang ini adalah saatnya. Semua orang itu harus tahu siapa Halimah sebenarnya. Dan permainan sama sekali belum berakhir. Siapa, Mas? Arfan lagi. Coba, Mas, tolong diangkat. Siapa tahu penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku mohon sekarang juga Mas datang ke ladang ya, Mas. Ada yang mau aku bicarakan, ini penting, Mas. Buat apa? Kan ladang itu bukan milik warga lagi. Mas, aku mohon, Mas. Aku tahu aku salah, Mas. Tapi aku mohon sekarang juga Mas datang ke ladang ya. Aku akan jelasin semuanya nanti di sana. Baik. Saya akan ke sana secepatnya. Kenapa, Mas? Tadi Arfan bilang dia mau ketemu saya secepatnya di ladang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa firasat saya jadi nggak enak kayak gini? Jangan! Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Sekarang tidak ada penjelasan di ladang kita. Itu menurut Pak Fahmi. Lagian pada ngapain sih? Mas pada ngarep-ngarepin si Fahmi datang sini buat ngejelasin. Mulai sekarang, dia kagak usah mikirin kita lagi. Dia udah kaya. Udah banyak duit, dia udah tenang. Mana ingat sama orang-orang kecil kayak kita begini. Gembel-gembel. Kagak usah diharap-harapin orang kayak gitu. Lu jangan buruk sangka begitu dong sama Mas Fahmi. Buruk sangka. Gue yakin Mas Fahmi kayak gini pasti ada sebabnya. Memang benar. Dia sebabnya dan kita yang menanggung akibatnya. Nah, lo denger tuh. Jangan! Jangan! Apa itu? Kedengarannya dari arah ladang kita. Kita harus bergerak cepat. Jangan sampai terjadi apa-apa. Ayo, kita ayo. Cepat. Dan sepertinya ini ada yang salah. Yuk. Jangan! Astagfirullahaladzim. Kamu masih hidup? Kenapa kamu melakukan semua ini? Ini nggak ada urusannya sama lu. Mungkin. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Mas Fahmi, itu kaleng isinya bensin semua, Mas.
Astagfirullahaladzim. Ranun, berarti orang itu mencoba untuk membakar ladang ini, Ranun. Ya Allah, berarti benar yang dibilang sama Rubiah. Kalau ladang ini mau dihancurin. Jangan, hentikan. Saya mohon hentikan. Untuk apa Mbak menolong dia? Dia tuh ngebunuh warga sini. Mbak, ini orang udah ngebakar ladang kita, Mbak. Betul. Saya mohon, Mas. Saya mohon, tolong hentikan, Mas. Astagfirullahaladzim. Halimah, ada apa ini? Siapa laki-laki itu? Mas nggak perlu tahu, tapi tolong, Mas. Tolong hentikan semua ini, Mas. Halimah, tunggu dulu, tunggu. Kamu memohon-mohon. Iya, tapi siapa dia? Kalian semua ingin tahu kenapa Halimah itu memohon-mohon seperti ini? Rubiah, kamu ngapain kesini? Kamu tahu apa, Rubiah? Karena laki-laki ini adalah suaminya dia. Apa papa masih terobsesi untuk membeli lahan warga itu? Aku cuma mau bilang kalau papa masih menghalalkan segala cara untuk bisnis papa, aku akan keluar dari rumah ini. Jaga bicara kamu, Arfan. Kita berikan waktu kepada Halimah untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi gimana sama Bilal dan Nisa? Bilal dan Nisa itu anak dari Pudin. Mereka itu anak-anak gue. Mereka itu darah daging gue, Halimah. Sekarang lu masuk. Bawa mereka ke sini. Mereka tahunya Mas itu sudah meninggal.